Shalom, salam damai sejahtera buat saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini, Jumat 5 November 2021, kita kembali diperjumpakan untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kiranya yang menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di dalam Galatia 3 ayat 25. Firman Tuhan berkata demikian. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Demikian firman Tuhan. Pernahkah saudara-saudara melakukan perjalanan wisata atau traveling yang membutuhkan seorang pemandu atau tour guide yang diharapkan bisa menuntun perjalanan itu bisa lancar sampai ke tempat wisata? Tentu ketika kita melakukan perjalanan wisata, kita pasti akan senang mendengarkan penjelasan, tuntunan seorang guide hingga kita bisa sampai ke tempat wisata. Ketika kita sampai di tempat wisata, kita menikmati, kita memandang, melihat, dan merasakan kebahagiaan kita berada di tempat wisata. Namun, ketika kita telah berada di tempat wisata, peran seorang pemandu, peran seorang guide tentu akan menjadi semakin sedikit karena kita akan lebih banyak menikmati, melihat, dan memandang tempat wisata itu. Tidak terbayangkan jika seandainya ketika kita berada di tempat wisata, seorang pemandu tetap berbicara, menjelaskan, menerangkan, dari awal sampai akhirnya, sehingga kita tidak lagi lebih menikmati tempat wisata itu. Hanya karena penerangan, hanya karena perkataan dan penjelasan dari pemandu. Ada waktunya pemandu itu berhenti untuk berbicara dan membiarkan kita yang telah sampai di tempat wisata itu untuk menikmati lebih banyak lagi di dalam perjalanan wisata kita. Demikianlah gambaran hukum Taurat yang diperhadapkan dengan Kristus Yesus. Hukum Taurat adalah penuntun, pemandu kita kepada Kristus. Dan ketika Kristus telah datang, Kristus telah hadir di dalam kehidupan kita, maka hukum Taurat tidak lagi mempunyai peran yang besar akan keselamatan kita, karena keselamatan yang sesungguhnya dan sumber keselamatan yang sebenarnya telah ada di tengah-tengah kita, telah menyelamatkan kita. Oleh karena itulah Alkitab menyaksikan bahwa Yesus adalah sumber keselamatan dan bukan hukum Taurat. Yang menjadi pertanyaan, oleh karena itu apakah fungsi hukum Taurat? Hukum Taurat adalah penuntun bagi kita, penyadar dan cermin bagi kita bahwa tidak ada suatu kuasa apapun yang datang dari diri kita ataupun dari orang-orang yang ada di sekitar kita yang mampu menyelamatkan kita selain Yesus Kristus. Oleh karena itu hukum Taurat mengajarkan kita, menuntun kita, dan membawa suatu pemikiran dan perasaan yang baru bahwa kita membutuhkan anugerah Allah semata, dan anugerah itu terwujud di dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus telah datang, Yesus Kristus telah hadir, dialah sumber keselamatan kita. Oleh karena itu, marilah senantiasa hidup di dalam iman di dalam Kristus Yesus, sehingga melalui iman kita kepada Yesus Kristus, kita diajarkan dan disadarkan betapa pentingnya hukum Taurat yang mengingatkan kita
bahwa hidup kita hanya karena kasih anugerah Allah semata, bukan karena kemampuan kita untuk melakukan hal-hal yang berjuang untuk keselamatan kita, tetapi semata-mata hanya karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Selamat mengimani, selamat berjalan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Biarlah Yesus Kristus yang menjadi panduan penuntun dan keselamatan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Firman-Mu menuntun kami bahwa hidup kami, keselamatan kami hanya karena Yesus Kristus. Biarlah setiap tuntunan firman-Mu menuntun kami untuk semakin dekat kepadamu, semakin layak di hadapan-Mu, semakin mengingatkan kami bahwa hanya karena kasih karunia-Mu sematalah hidup kami boleh layak di hadapan Tuhan. Padamu kami serahkan hidup kami, saudara-saudara yang kami kasihi, pekerjaan kami hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.